Dicari duit pagi, petang, siang, malam. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Kalau ditanya, kenapa kau sibuk cari duit? Untuk makan. Kenapa kau sibuk? Cari makan. Begitu dibawa masuk ke rumah sakit, diperiksa, apa kata dokter? Bapak sakit mah karena tak makan. Kan aneh manusia ini. Dicari duit sampai penuh rekening, bermiliar-miliar, sampai triliun. Lalu kemudian ketika masuk rumah sakit, langsung ditransfer ke dokter spesialis. Duit itu tak sempat dinikmati. Sekaya-kaya orang, makan paling cuman tambuh 3 kali. Kalau sampai tambuh 4 kali, usus bocor. Sekaya-kaya orang, baju paling banyak 3 lapis. Saya subuh ini 3 lapis. Singlet di dalam, baju koko, sorban. Kalau sampai 4 lapis, demam. Bukan kaya. Hidupnya cuma makan, pakai. Kemanapun kau pergi, hidupnya cuma makan, pakai, batuk, mati. Yang kekal abadi mana? Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, tentu bagian lagu nanti beliau. Kalau tak ada beliau, baru saya menyanyi. Orang kaya mati. Ya, cuman karena ada yang aslinya segan saya. Kalau pas di tempat lain tak ada dia, saya gas. Karena ada, tak enak kita kan. Nah, jadi pada akhirnya kita ini semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan itulah untuk hari esok. Kita ini mati, tanah untuk kita bukan luas betul. 2 meter kali 1 meter. Dalamnya 1, kita genapkan aja lah 2 meter biar dalam. 1,5 meter, 2 meter, 2 meter ke dalam. Itulah cuma menangislah istri, anak, menantu melepas. Ayah, atuh, abang, kenapa lakiku mati, kenapa tak laki si anu? Apa mau dikata, habis sudah. Hilang semuanya, hanya tinggal kenangan-kenangan belaka. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka mulai nonton TV. Gitu dia ketawa. Mesti dia tengok handphone. Gitu dia. Dia buka laci menengok mana STNK BPKB. Dibawa ke kantor Samsat. Kata polisi, kata Samsat, ini untuk apa? Mau ganti nama Pak. Kenapa ganti nama? Almarhum tak mau menangkap orang mati, tak ditangkap polisi. Surat-surat tanah pun berubah balik nama, masuk akte notaris, selesai. Habis semuanya. Mana nama yang kekal abadi? Itulah nama yang ada di prasasti yang tanda tangan tadi. Abdul Somad. Mana dia sekarang? Almarhum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas nilai yang mewakafkan tanah nih. Mau dibeli tak dia kasih? Tidak. Kenapa? Saya tak mau. Karena dia mau ada amal yang mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, iktikaf anak-anak 20, 30 hari, 10 hari. Malam baca Quran. Non-stop pahala itu putus. Iya, kalau kita orang baik dimakamkan dekat orang baik. Kebetulan dimakamkan dekat ulama. Lalu lalang orang. Lewat orang di samping makam tuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah. Itu untungnya kalau kita meninggal dekat ulama. Coba kalau dekat koruptor. Kubur siapa itu? Mampus ya dia. Kena juga kita sikit-sikit. Makanya kan nanti kalau itu tak ulama, mudah-mudahan kalau saya meninggal kebetulan pas jadwal di kota Palembang, tolong makamkan saya di pemakaman dekat makam para habaib. Biar supaya pas orang ziarah kubro, ramai orang. Ada keluarga orang berkirim-kirim doa, dapat juga Abdul Somad. Ada keluarga orang berkirim pempek, dapat kita pahalanya. Itulah untungnya dekat dengan orang baik-baik. Pandang ke kanan, Ustadz Dery Sulaiman. Pandang ke kanan, Habib Mahdi bin Syihab. Pandang ke kanan, Ustadz Kemas Ali, Kemal. Kemal itu artinya sempurna. Tak ada yang lebih sempurna dari Ustadz Ali ini lagi. Pandang ke kiri, Pak Wali. Belakang, jangan tengok lagi. Anggota dewan hadir, ketua hadir. Datang pula mereka subuh berjamaah. Bayangkan itu. Ini kadang baru jadi RT udah tak sembahyang subuh. Ilaha illallah. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Yang saya maksudkan ini di tempat-tempat lain, entah di mana lah itu. Yang udah mati orangnya. Tapi hari ini luar biasa. Tadi sebelum
terlambat pula kami datang. Saya terus terang sudah bangun, saya jam 4 udah duduk saya menunggu. Habis itu saya tanya, jam berapa subuh? Udah azan Pak Ustaz. Hah? Tempat kita nanti, insya Allah nanti kita sholat. Saya tanya, Habib kita sholat di mana? Kita sholat di sana. Sampai kemari langsung saya tanya lagi, Ustadz Dery udah sholat? Nunggu Ustadz katanya. Maju ke depan, Masya Allah, Tabarakallah. Di samping saya tengok kuburan almarhum. Kita bacakan Al-Fatihah sampai semuanya. Bagus kuburan ada di samping masjid. Supaya apa? Supaya salafi tak masuk ke masjid. Kalau masjid itu diambil orang NU, sendal hilang. Kalau masjid itu diambil Muhammadiyah, kunut hilang. Kalau masjid itu diambil salafi, semua hilang. Tapi salafi tak mau mengambil masjid yang ada kuburan. Kenapa? Karena bagi mereka dianggapnya kita menyembah kuburan. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ini menjadi fitnah. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Pembahasan tentang masjid yang ada kuburan itu 3. Pertama, sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang ketiga, sholat di masjid yang ada kuburan. Saya ulang sekali lagi. Sujud ke kubur, menjadikan masjid sebagai kubur, sholat di masjid yang ada kuburan. Ini memang pembahasannya agak jelimet. Orang yang udah makan pun kadang susah memahaminya, apalagi yang belum sarapan. Pertama, sujud ke kubur. Sujud ke kubur, kalau menyembah kubur bisa haram. Dan sampai hari ini tak ada orang Islam yang sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, itu yang dilarang Nabi. La'anallahul yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Meninggal Abdul Somad, dikuburkan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lalu kuburan itu diratakan, dibangun masjid di atas kuburan itu. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Tak boleh. Kenapa? Karena ittakhadha yattakhidhu ittikhadan, menjadikan kubur sebagai masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kuburan kan samping kanan, samping kiri, bagian depan, maka memang begitulah rata-rata masjid-masjid di kerajaan-kerajaan Melayu. Pergi kita ke Medan Sumatera Utara, Masjid Kerajaan Melayu Delhi, di samping masjid itu ada kuburan. Begitulah di Mesir rata-rata. Kenapa? Karena orang minta dimakamkan dekat masjid supaya dapat doa mengalir sehari semalam paling tidak 5 kali. Baca Fatihah orang, Allahumma firlahu warhamhu. Itu maknanya. Jadi jangan nanti, ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Mana tahu hari berganti musim berubah muncul fitnah. Jangan sholat di Masjid Al-Anwar. Itu ada kubur di sana. Itu ada syubhat. Oh, pembahasan masalah ini ada 3. Lupa pula aku apa kata Ustaz Somad kemarin. 3 kata dia waktu itu. Pokoknya boleh lah. Nah, inilah.